Karena untuk berorganisasi itu juga diatur dalam undang-undang, tidak bisa dipaksakan. Karena yang namanya jabatan Menko Polhukam itu milik bersama, bukan hanya satu golongan ya. Jadi jangan bersikap ego sektoral lah gitu kan. Perkenalkan, saya Hairul Aman, samping saya Pak Arman Suparman. Kalau secara normatif saya akan coba jelaskan mengenai yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat. Arti atau perasa organisasi advokat sebelumnya sudah pernah diajukan uji materi terakhir terkait dengan wadah tunggal oleh Pradi, yang itu amar putusannya ditolak. Yang Pradi minta diartikan organisasi advokat yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat itu adalah organisasi profesi satu-satunya. Yang dimaksud adalah Pradi, itu sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 35 garing pengujian undang-undang garing Romawi 16 2018. Itu amar putusannya menolak dengan pertimbangan salah satunya betul sebagai yang disampaikan oleh Prof. Yusril, Menteri Hukum, pernah ada uji materi 014 tahun 2006 yang pertimbangan hukumnya Pradi adalah sebagai state organ atau organ negara, yang kemudian ada lagi pengujian setelahnya, putusan 101 tahun 2009, putusan 112 tahun 2014, dan putusan 36 tahun 2015 yang juga mematahkan atau menganulir pertimbangan Pradi sebagai state organ, yang secara de facto yang diakui adalah Pradi dan KAI dan memerintahkan untuk melakukan munas bersama. Sehingga wadah tunggal ini dalam praktek tidak bisa diterapkan sepanjang peraturan MK ini belum dilaksanakan. Nah, putusan MK ini dilaksanakan itu dengan perantara dari Pengejawantahan Negara, dalam hal ini Menteri Hukum, dan DPR sebagai pemangku kepentingan pembuat undang-undang yang harus membuat undang-undang baru jika memang dibentuk satu wadah yang mungkin juga bukan sebagai wadah satu organisasi, tapi satu wadah untuk berkaitan dengan etik, sehingga advokat yang menjadi advokat nanti itu tidak bisa lompat-lompat, atau ketika kena sanksi itu dia harus taat, tidak bisa tiba-tiba pindah karena diatur dalam satu rumah yang namanya satu dewan kehormatan. Etik itu secara aturan hukumnya yang saya tahu terkait dengan SKMA ini juga itu dimintakan oleh Pradi atau yang disinggung oleh Menteri Hukum Pak Yusril ini, itu adalah sebetulnya merupakan ketentuan dalam undang-undang setiap orang itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak, sehingga tidak bisa dibatasi dia mencari nafkah menjadi advokat tanpa dipandang organisasinya mana. Karena untuk berorganisasi itu juga diatur dalam undang-undang, tidak bisa dipaksakan. Dia bebas untuk memilih, menentukan organisasi mana yang dia mau, yang dia bisa ikuti, dan tetap memegang yang namanya demokrasi sebagai suatu kesepakatan yang seharusnya memang itu ditempuh sebagai organisasi advokat yang baik. Itu kalau dari sisi normatif pandangan saya ya. Kalau Arman sendiri sejarahnya mungkin lebih paham ya, Bang Baik, Arman. terima kasih. Kalau saya berpendapat bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu ya, itu bukan baru saat ini bicara ormas ya. Bahwa secara sistem Pradi itu dikatakan ormas. Ormas dari mana kan begitu. Sementara sekarangnya sudah banyak orasi advokat yang diri ya berdasarkan mekanisme ya dalam bentuk perkumpulan. Kemudian lahirnya itu kan setelah adanya SKMA 73. Lalu kemudian bicara mengenai putusan MK yang akan saya sampaikan tadi, seharusnya urusan perdebatan ya konstitusional orasi advokat sudah selesai. Akan tetapi faktanya sampai saat ini masih belum juga memenuhi apa yang dimaksud dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, artinya beberapa putusan MK sendiri pun mengatur ataupun di dalam amarnya jelas di 101 ya. Saya pernah baca bahwa antara Pradi KAI kan minta untuk munas bersama, akan tetapi sampai saat ini juga belum. Inilah persoalan yang dimaksud Pak Menteri tadi, bicara ormas harus jelas dong. Kemudian beliau ini apakah secara pribadi, ya, karena yang namanya jabatan Menko Polhukam itu milik bersama, bukan hanya satu golongan ya. Jadi jangan bersikap ego sektoral lah gitu kan. Yang nyatanya dan faktanya bahwa urusan advokat sudah banyak di Indonesia. Mungkin itu pendapat saya terkait dengan apa statement dari Pak Menteri.
Jika menelisik sejarah bagaimana proses organisasi advokat, sebelumnya ada Undang-Undang 18 tahun 2003. Memang organisasi advokat itu dulu pernah ada yang namanya wadah tunggal. Dulu ada yang namanya pertama kali organisasi advokat itu adalah Peradin. Timbul lagi lah karena tidak bisa dipaksakan tunggal, ada AAI, ada IPHI, dan lain sebagainya. Sehingga terbentuklah Undang-Undang Advokat, 8 organisasi yang diperintahkan menjadi satu wadah tunggal sesuai amanat Undang-Undang Advokat yang dalam 2 tahun harus membentuk satu wadah tunggal yang dalam praktek perjalanannya tidak bisa terakomodir secara demokratis karena seharusnya wadah tunggal itu atau satu organisasi itu dibentuk secara demokratis, secara one man one vote. Satu advokat punya satu suara untuk memilih siapa ketua organisasinya. Yang dalam prakteknya tadi sudah saya sampaikan ada putusan MK terdahulu 101, 112, 36 yang memerintahkan KAI dan Pradi melakukan munas bersama. Kemudian ada surat KMA 073 menyebutkan organisasi manapun ya itu bisa melakukan penyumpahan. Yang di sini mungkin menjadi persoalan timbulnya advokat-advokat ini dianggap instan. Ya, hal itu menulis sebagai bagaimana perjalanan sejarah organisasi advokat itu sendiri, sehingga memang tujuan dari marwah organisasi advokat maupun undang-undang itu adalah untuk meningkatkan kualitas advokat itu sendiri dan terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasal 2 dan pasal 3 undang-undang advokat. Tuntutannya jelas dari sarjana hukum, melakukan pendidikan, melakukan ujian, pemagangan, dan sebagainya. Itu tahapan-tahapan yang seharusnya bisa dipenuhi sehingga terpenuhi standar pendidikan yang baik bagi advokatnya. Itu kalau menelisik sejarahnya, bagaimana proses-proses pembuatan undang-undangnya cukup lama, sampai sekarang 20 tahun lebih. Mau ada revisi, dulu pernah mau diketok, menyisakan 2 pasal. Tiba-tiba tidak diketok. Diajukan lagi, tidak masuk prolegnas. Diajukan lagi hari ini, belum tahu mau kemana. Itu. Sehingga sejarah pembuatan undang-undangnya maupun rencana revisinya maupun organisasinya sendiri juga sudah sangat majemuk dan terlalu luas. Jadi memang standar itu memang seharusnya ada, itulah yang mesti diharuskan bagi petinggi-petinggi atau organisasi itu untuk lebih memadai mencukupi kualitas standar ya, baik dari dewan etiknya, baik dari pendidikannya, sehingga terbentuk suatu kesepakatan maupun pembentukan badan hukumnya sesuai dengan aturan hukum sehingga itu layak dinamakan sebagai organisasi. Bukan ormas, karena advokat itu diatur oleh undang-undang advokat. Timbul lagi organisasi lain dari Peradin ke IKADIN, kemudian yang lain. Sampai hari ini pun mungkin ada 100 lebih organisasi yang tujuannya itu adalah sebetulnya sama. Kalau bicara kualitas itu kan bagaimana seorang advokat menangani perkara di masyarakat sehingga penilaian masyarakat yang bisa menilai kualitas daripada advokat itu sendiri. Kalau bicaranya kualitas, tiba-tiba misalkan contoh seseorang calon advokat instan jadi advokat tapi dia mantan jenderal misalnya atau dia mantan penegak hukum yang lainnya yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan kualitasnya. Nah inilah yang seharusnya juga diatur dalam tata cara menjadi advokat. Antara formalitas dengan material memang kadang-kadang berbeda. Sehingga relevan atau tidaknya single bar ini kan bukan penentu sebagai kualitas advokat itu sendiri. Justru makin banyak organisasi advokat itu lebih menguntungkan sehingga itu dapat menjadi perbandingan persaingan yang sehat antara advokat yang satu dengan yang lain, organisasi yang satu dengan yang lain. Sementara standar untuk kode etik ya ketika ada sanksi itu yang harus dijadikan satu wadah dengan satu dewan kehormatan etik bersama yang selama ini juga sudah digaungkan tapi belum bisa diterapkan, belum bisa dirumuskan menjadi satu aturan main. Apakah ada dibentuk undang-undang baru mengenai kode etik advokat bersama, apakah bentuknya peraturan presiden, ataukah peraturan Menteri Hukum, Juklak dan Juknis mengenai etik bersama. Tapi kalau kode etik advokat dari dulu sama, satu kode etik untuk seluruh advokat organisasi manapun yang dulu dibuat sebelum adanya undang-undang advokat. Kode etik advokat Indonesia itu sama. Walaupun logonya beda, isinya semua sama. Kode etik advokat itu sama. Dalam tingkat pertama, tingkat banding. Dewan Pimpinan Daerah sampai Dewan Pimpinan Pusat. Kalau memang dimungkinkan ada dewan etik bersama, tingkat akhir, hukum akhir, ketika dia diponis berhenti, ya dia nggak bisa lagi menjadi advokat. Gitu. Atau kena sanksi, dia harus jalankan. Kemanapun dia berbicara, terikat dengan sanksi itu. Itulah yang menjadi satu ukuran seharusnya menjadi yang dimaksudkan sebagai single bar atau wadah tunggal. Bukan untuk membuat atau regenerasi advokat, biarkan orang memilih organisasinya mana yang dia mau pilih, karena itu adalah hak asasi manusia untuk menentukan bagaimana dia berserikat, mau kemana dia berorganisasi. Biarkan itu berkembang sesuai yang seharusnya.
Itu kalau menurut pendapat saya, sehingga single bar tadi itu memang penting tapi bukan sebagai salah satu bentuk rumah, satu-satunya etik, satu-satunya dewan yang mengadili kalau ada advokat yang bermasalah. Satu standar pendidikan bisa saja dilakukan tapi tidak menutup kemungkinan diambil pendidikan oleh pemerintah, oleh Menteri Pendidikan yang sekarang, Riset dan Teknologi. Dibuatlah satu juknis tentang prodi advokat, tetapi itu bukan mengesampingkan organisasi sebagai yang berhak mengangkat advokat ya. Advokat itu disumpah bukan diangkat, disumpah mengambil sumpah di hadapan pengadilan tinggi, tapi yang melantik advokat adalah organisasi advokat itu sendiri. Yang menentukan kualitas adalah masyarakat. Sehingga prinsip single bar ini secara formal, secara materi ini berbeda arti. Itu yang seharusnya sama-sama dirumuskan oleh senior-senior maupun organisasi advokat untuk bisa mengakomodir seluruh organisasi yang ada, sehingga ini dibentuk satu kesepakatan kebersamaan yang itu untuk kemaslahatan, kebaikan semua advokat maupun negara terutama. Karena memang kunci dari negara ini adalah kesejahteraan dari penegak hukumnya dulu, bagaimana bisa tertib. Kira-kira itu kalau menurut pendapat saya. Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi bahwa yang sampaikan tadi ya, jabatan Menteri Menko Polhukam itu kan itu bukan milik golongan atau masyarakat, kelompok masyarakat, tapi milik masyarakat seluruh Indonesia gitu kan. Nah, artinya semua golongan itu memiliki ya. Artinya jabat yang menduduki di lembaga itu tentunya harus melihat tidak sempit lah, bahwa mengakomodir semua masyarakat, karena jelas di situ namanya koordinator kan. Tentang ucapan itu saya ingin memastikan kalau memang pribadi ya jangan mengkait-kaitkan orasi selain pradi dong kayak gitu. Tapi berhubung sudah viral menyebutkan bahwa di luar pradi ada ormas, ini kami yang di luar pradi sangat menyayangkan. Tentang penilaian itu patut tidaknya biar masyarakat Indonesia lah ya menilai, karena jabatan itu kan amanah. Menyampaikan sesuatu juga harus berdasarkan kepatutan. Mungkin itu kalau menurut saya. Bukan Ya, dari saya Khairul pada bisa menambahkan. prinsipnya sepakat, setuju, bahkan simpatik terhadap keadaan yang tadi Pak Arman Suparman sampaikan, bahwa keadaan ini tidak patut disampaikan oleh seorang menteri yang dia juga profesor, doktor, dan juga punya figur yang bahkan dia bukan baru hari ini menjabat sebagai menteri, yang sangat disayangkan oleh saya pribadi, mungkin juga mahasiswa hukum yang saat ini mungkin merasa galau dan gamang, mungkin yang saat ini mungkin menempuh pendidikan di satu organisasi advokat selain pradi itu cukup banyak. Sudah kita sadari, pahami banyaknya sekali organisasi. Bagaimana nasib mereka? Kan itu akan menjadi pertanyaan, terutama untuk sarjana hukum baru yang akan menempuh memilih organisasi yang menurut dia sesuai kemampuan koceknya, dananya untuk ikut PKPH di sana berapa biayanya, PKPH di sini berapa biayanya. Sehingga cerminan kalimat itu selain pradi adalah ormas ini sangat disayangkan dan disesalkan menurut saya. Tidak patutlah seorang menteri yang menjadi panutan, yang seharusnya mengayomi juniornya walaupun dia bukan advokat, janganlah dibatasi atau janganlah dipatahkan semangatnya. Kira-kira itu yang membuat saya pribadi secara nurani prihatin sekali, sehingga seharusnya dia membuat klarifikasi atau pembenaran terhadap statement dia dengan dalil apapun yang sehingga itu menjadi suatu barometer buat sarjana hukum baru agar tidak ragu dan salah dalam menentukan sikap kalau mau menjadi advokat ke depannya.